harus jaga kesehatan, Mbak Inji harus menjaga ritme. Karena saya sendiri. Ya, jadi ketika Mbak Alia datang gitu memberikan informasi, saya kayak punya kakak gitu. Oh iya ya, ada yang ngasih tahu gitu lah begini karena kan nyaris nggak punya siapa-siapa di Jakarta, dan Mbak Alia datang tepat pada waktunya aja. Tiba-tiba pokoknya Mbak Alia tuh pop in. Jadi makanya ketika sekarang ini saya merasakan bahwa Aula masih memberikan kesempatan kepada Mbak Alia untuk mendapatkan semua gitu loh pahala atas kebaikannya merawat orang tua. Dan itu tuh luar biasa. Kalau Mbak Inji sekarang update kesehatannya seperti apa? Alhamdulillah mami saya tuh udah lepas selang oksigen gitu, udah bisa jalan, berdiri, komunikasinya juga udah mulai lancar. Memang shock berat pada saat 2 kali harus masuk ICU. Jadi kan mama saya tuh masuk ICU pertama kali di Pondok Indah, kemudian balik ke rumah, kemudian 3 hari di rumah, antah lagi masuk ICU lagi di Medistra. Dan alhamdulillah sekarang udah di rumah, home care. Betul, aku mengikuti pesan-pesannya Mbak Ali, tapi kondisi mami saya alhamdulillah ya, tidak perlu tabung oksigen, tidak perlu ventilator, masih conscious, masih sadar, masih bisa komunikasi. Sekarang lagi dilatih pelan-pelan speech therapy. Jadi Selang yang tadinya terpasang di hidung itu untuk makan dan obat ya? iya, Sekarang udah dilepas? ya. Kalau itu kan ada 2 selang ya, selang oksigen dan selang untuk makanan. Nah, yang masih terpasang itu adalah selang untuk makanan karena mami saya tuh masih kesulitan untuk nelen. Nah, untuk kasus fenomenia di usia lanjut yang paling membahayakan kan adalah kalau makan dia malah masuknya ke paru. Jadi memang suggest dari dokter adalah bagaimana agar supaya masuknya lewat mulut aja ya Mbak Inji, nggak apa-apa. Tapi sudah mulai speech therapy. Speech therapy itu tuh adalah melatih agar supaya tenggorokannya juga bisa punya daya dorong untuk mendorong makanan masuk, dan lidahnya juga di terapi juga agar supaya bisa melakukan gerakan-gerakan selayaknya orang. Sekarang ditemani siapa Mbak Inji di rumah? Akhirnya aku mengikuti sarannya Mbak Lia, aku pakai suster gitu ya, karena memang saya juga harus punya tugas dan kewajiban, kadang-kadang harus antarin piano juga ke sekolah gitu kan, dan juga saya seorang diri ya, dalam artian saya tulang punggung keluarga. Kalau misalkan saya nggak kerja juga nanti bagaimana dengan mami saya dan juga Kianu. Tapi lillahi ta'ala alhamdulillah rezeki selalu ada, Allah selalu memberikan. Jadi saya masih bisa diberikan kesempatan untuk pertama merawat orang tua. Banyak orang punya banyak duit tapi nggak punya kesempatan untuk merawat orang tua. Jadi, dan kalau saya membayangkan ya, kalau misalkan kerjaan saya kayak dulu, mungkin saya nggak akan pernah bisa ngedampingin mami saya. Nah, tapi kan kemarin tuh 2 minggu penuh saya masih bisa merawat mami saya, dan saya bersyukur alhamdulillahirobbilalamin, ternyata ini adalah nikmat terbesar. Saya masih bisa dikasih rezeki sekaligus saya dikasih waktu untuk merawat. Tapi Mbak Inji menjadi ini di sosial media juga, ibu kan suka dengan lagu-lagu rohani, sedangkan Mbak Inji juga mendampingi. Iya, kalau bagi saya apapun yang menjadi permintaan orang tua saya ikuti. Jadi kalau saya minta didoain, misalkan tolong ya saya panggilin pendeta, saya panggilin. Tolong ya saya pengen dengar lagu ini, lagu gereja ya. Apalah yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati orang tua saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Mengetahui, Allah tahu niat saya hanya ingin mendampingi mami saya di usianya yang ya tahun ini 75 tahun. Tapi di usia yang 75 tahun ini sekarang lagi sakit, itu semangat untuk sembuhnya seperti apa sih Mbak Inji? Aduh, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi gini, mami saya tuh kan kena demensia. Jadi ketika kena demensia kita punya kesulitan untuk berkomunikasi. Mami sakit, apa yang mami rasakan, mami tuh kadang-kadang tantrum. Jadi misalkan kalau saya mau dengar lagu gereja, nah itu mesti. Jadi nanti kalau misalkan kadang-kadang tidak diikuti kemauannya, tensinya naik, itu kan pengaruh ke jantung, nanti bermasalah dengan saturasi oksigennya. Ini memang kadang-kadang mungkin yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang mungkin tidak melihat keadaan mami saya langsung adalah bagaimana merawat orang tua yang sedang sakit dengan demensia. Jadi kita minta makan gitu kan, dia marah gitu kan, dan kita tetap harus menjaga stabilitas emosinya agar supaya tensinya tetap di 120, 130. Kalau misalkan nggak keikutan maunya dan tantrum, itu yang menyebabkan hipertensi. Nanti kalau hipertensinya naik, jantungnya juga kerjanya cepat, pompanya cepat, itu bisa langsung ke pembuluh darah, dan itu yang kami takutkan. Tapi masih ingat mungkin nama-nama anaknya atau cucunya masih, atau sudah mulai?
udah ini ya. Ya pokoknya kalau semua kadang-kadang diingat, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang saya dipanggil Mbak, kadang-kadang saya dipanggil nama gitu ya. Bismillah. Apa yang membuat Mbak Enji kuat gitu dengan kondisi mamanya? Keyakinan bahwa saya juga bakal tua nanti. Dan kalau saya tua juga mudah-mudahan saya bermohon agar supaya ada yang ngurusin lah. Namanya kita tua, nggak ada anak yang ngurusin itu juga ternyata merupakan suatu kesedihan tersendiri ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan saat ini pertama adalah surga, mamiku adalah surgaku, itu adalah doaku. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada saat ini ketika saya tua juga nanti dibalaskan oleh Allah dengan hal yang sama. Oke. Punya Satu lagi, kesabaran Benny. yang luar biasa juga seperti apa? Punya kesabaran yang luar biasa juga. Itu semua hadiah dari Allah. Kalau mau dihitung pakai logika manusia sih nggak nyampe. Tapi ternyata Allah maha memudahkan, Allah maha menggampangkan. Ada rasa nggak kuat pasti ada. Apalagi kalau misalkan ya namanya saya sendiri harus ngurusin mami, harus ngurusin Kianu kerja gitu kan. Kadang-kadang ada rasa yang suka lewat. Tapi kan banyak doanya dalam Al-Quran. Alhamdulillah.